Pak Udin ini kan langsung menyelamatkan diri, berusaha nepi gitu ya, berusaha mentas gitu. Teman-teman yang ngelihat ya, yang ngelihat cuma kayak, oh Udin lagi berusaha mentas gitu. Tapi katanya, kata si Pak Udin ini kesaksiannya itu dia ini diseret sama sosok tinggi besar warna hitam dan kakinya ini dipegangin sama sosok itu, kakinya Pak Udin ini dipegangin, diseret. Assalamualaikum, halo sedulur, matur nuwun ya sudah mengklik video ini. Balik lagi nih lur sama Nyong, Nafa. Di sini Nyong bakalan bahas tentang misteri-misteri pantai yang ada di Indonesia. Nah, dengan video ini lur, Nyong berharap kita bisa belajar bareng tentang kultur kepercayaan masyarakat tentang pantai yang ada di sana. Jadi kalau kita lagi berkunjung ke pantai itu, kita bisa menghargai kepercayaan masyarakatnya dan juga menjaga etika yang berlaku. Begitu ya. Oh iya, yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu di sebelah sini ya lur. Video kali ini Nyong bakalan membahas misteri Pantai Karangtawulan Tasikmalaya. Pantai Karangtawulan adalah pantai yang ada di Cimanuk, Kalapa Genep, Cikalong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, kurang lebih itu jaraknya 90 km atau 2 jam perjalanan dari kota Tasikmalaya. Nah, pantai ini lur punya kontur tanah yang tinggi dan landai. Jadi di tanah tinggi ini ada semacam taman alaminya loh. Tapi kalau misalkan sedulur kepingin ngelihat dari bawah, dari bibir pantainya itu bisa juga. Karena itu di sana nanti ada semacam trek tangga-tangga gitu lur menuju ke bawah. Jadi bisa lihat pantainya dari bawah juga dari atas gitu ya. Nah, salah satu ciri dari Pantai Karangtawulan ini itu tadi ada tanah yang tinggi semacam tebing gitu dan juga ada karang-karang yang ada di tengah lautan. Kalau masyarakat setempat ini reviewnya itu di Pantai Karangtawulan vibes-nya begitu adem dan tenang. Jadi pengunjung di sana ini kebanyakan kepinginnya itu healing, refreshing, terus juga bisa mendekatkan diri kepada Tuhan gitu, katanya begitu. Balik lagi ya lur, selain keindahan itu tadi, ini di Pantai Karangtawulan itu tersimpan misteri-misteri yang menjadi cerita rakyat yang kemudian beredar dan populer di masyarakat daerah sana. Konon ya lur ya, Pantai Karangtawulan ini berasal dari kata tawu yang kalau dalam bahasa Sunda itu artinya merah. Jadi menurut masyarakat itu di sana ini dulunya pantainya memancarkan warna merah lur ketika matahari terbenam gitu ya. Selain dari kata itu sendiri, kata tawulan itu sendiri, ini ada mitos yang berkembang. Jadi kalau menurut masyarakat itu Pantai Karangtawulan ini dulunya adalah sebuah desa yang makmur, sejahtera dan di sana ini banyak penduduknya. Tapi karena ada suatu bencana alam ya lur, jadi semua desa, rumah-rumah penduduk dan segala kehidupan yang ada di sana itu kemudian hanyut dan tenggelam ke tengah lautan. Nah, reruntuhan desa-desa ini kemudian berubah menjadi karang-karang yang berada di Pantai Karangtawulan ini. Jadi kalau sedulur ini pergi ke Pantai Karangtawulan ya, itu sekitar 750 meter dari bibir Pantai Karangtawulan itu ada pulau batu yang besar. Nah, dari masyarakat itu menyebutnya namanya Pulau Nusa Manuk. Terlepas dari Pulau Nusa Manuk ini eksistensinya yang begitu mencolok ini ya loh. Katanya pulau ini itu adalah perpaduan atau pertemuan dari dua dunia. Dunia manusia sama dunia gaib. Pada waktu-waktu tertentu dari batu ini, pulau batu ini bakalan keluar roh-roh jahat yang nantinya ini bakalan mengganggu pengunjung yang ada di sana. Penduduk sekitar itu percaya kalau udah malam atau kalau cuacanya itu lagi buruk gitu ya, ini nggak boleh deket-deket sama pulau itu karena nanti ya itu bakal diganggu sama roh jahat gitu, mitosnya seperti itu. Nah, selain Pulau Nusa Manuk dan mitosnya, ada juga nih lur, cerita yang dipercaya sama masyarakat setempat tentang penjaga lautan yang ada di sana. Jadi ini kan masuknya Pantai Karangtawulan itu kan pantai selatan ya lur. Balik lagi sama penguasa pantai selatan yaitu Ibu Ratu Kidul.
Nah, konon katanya Ibu Ratu Kidul ini memerintahkan sosok naga laut yang kemudian beliau ini menjaga keindahan dan kebersihan pantai yang ada di sana, termasuknya pantai Karangtaulan. Nah, jadi kalau masyarakat sekitar itu percayanya kalau naga laut ini merasa tersinggung sama perilaku buruknya manusia yang nggak menjaga kebersihan segala macam, itu nantinya pantai itu bakal didatangi sama bencana alam. Jadi makanya penduduk sekitar ini semacam mengedukasi lah, mengharuskan pengunjung yang ada di sana untuk tetap menjaga kebersihan dan menjaga sikap ketika lagi ada di pantai itu. Terus ada lagi nih Lur, cerita yang beredar di rakyat sekitar, itu ada tentang kisah cintanya putri sama nelayan. Nah, ini udah masuk ke semacam legenda kali ya disebutnya ya, cerita rakyat. Jadi itu dulu di situ ada putrinya itu adalah anak dari dewa laut yang menguasai lautan di sana, pantai Karangtaulan. Putri ini kemudian jatuh cinta sama salah seorang nelayan. Namanya putri sama nelayan kan udah beda kasta ya, beda level, beda kasta, beda segalanya gitu. Makanya cinta mereka ini kemudian gak direstui dan gak disetujui sama si bapaknya putri ini. Tapi yang namanya cinta, akhirnya mereka tetap melanjutkan percintaan mereka. Nah, sampai akhirnya sang putri itu kemudian dihukum sama dewa laut, kemudian dia dihukum diubah tubuhnya menjadi karang-karang. Nah, makanya mitosnya selain karang-karang yang ada di sana itu adalah reruntuhan desa yang itu tadi, itu juga bahkan peninggalan dari tubuh sang putri yang dihukum sama dewa laut. Dari cerita rakyat itu kemudian muncul semacam ritual. Kalau misalkan pengunjung datang ke sana itu dipercaya kalau kita melarungkan bunga ke laut dengan hati yang tulus dan penuh harap, itu bakalan bunganya hanyut ke karang yang merupakan perwujudan dari tubuh sang putri yang dihukum itu. Harapannya melalui ritual itu kita ini bisa meredakan amarah dewa laut dan juga kita mendapatkan berkah. Nah, itu tadi Lur, misteri-misteri yang kemudian menjadi cerita rakyat yang beredar di masyarakat Pantai Karangtaulan Tasikmalaya. Begitu ya. Jadi ya terlepas dari betul atau tidaknya mitos-mitos itu, kita sebagai pengunjung yang akan datang ke sana gitu ya, tetap berusaha menghormati kepercayaan itu dan juga menjaga sikap dan perkataan ketika ada di sana. Karena ada nih Lur, satu cerita ya, pemancing gitu ya, yang dia nggak menjaga perkataan ketika lagi mancing di Pantai Karangtaulan ini, terus dia langsung mendapatkan pengalaman horor gitu. Jadi begini ceritanya, ada pemancing ya Lur ya, namanya itu Pak Udin, sebutannya Pak Udin. Nah, Pak Udin ini lagi mancing sama teman-teman pemancing lainnya di Pantai Karangtaulan. Nah, namanya lagi mancing ya, santai gitu, nunggu umpannya dapat, itu kan pasti ngobrol lah ya, bersenda gurau kayak gitu, santai ngobrol. Kemudian Pak Udin ini nggak sengaja melontarkan kata-kata kasar yang bisa menyinggung orang lain. Nah, tiba-tiba habis itu nggak lama tuh ada ombak Lur, gede banget katanya, ombaknya besar, kemudian dia menyeret tubuh si Pak Udin ini ke tengah laut. Teman-temannya ngelihatnya ya udah biasa gitu ya, mungkin karena mancing di pantai kena ombak biasa gitu. Akhirnya Pak Udin ini kan langsung menyelamatkan diri, berusaha nepi gitu ya, berusaha mentas gitu. Teman-temannya yang ngelihat cuma kayak, oh Udin lagi berusaha mentas gitu. Tapi kata si Pak Udin ini, kesaksiannya itu dia ini diseret sama sosok tinggi besar warna hitam dan kakinya ini dipegangin sama sosok itu. Kakinya Pak Udin ini dipegangin, diseret, terus dibanting-banting kayak gitu Lur di tengah lautan di Pantai Karangtaulan ini. Tapi teman-temannya biasa aja karena ya mikirnya dia ini lagi berusaha mentas kayak gitu. Setelah selamat itu kemudian Pak Udin ini cerita kalau katanya sosok tinggi besar itu dia ini tersinggung sama kata-kata kasar yang diucapkan sama Pak Udin sebelumnya. Pak Udin sama teman-temannya itu langsung berusaha betul-betul menjaga perkataan dan perbuatan. Lumayan bikin merinding ya Lur ya, kalau kita ngalamin sendiri, kita dikiranya lagi main air gitu, ternyata kita lagi diseret sama sosok tinggi besar hitam gitu ya. Begitu, pokoknya dijadikan pelajaran, entah itu kita lagi di pantai atau dimanapun itu, kita harus tetap menjaga perbuatan dan perkataan. Oke, begitu aja Lur. Kalau misalkan sedulur suka sama cerita misteri pantai kali ini, bisa aja langsung diklik tombol like-nya, terus juga di-share sama
teman-teman yang lain juga biar kita bisa sama-sama belajar dari cerita kali ini. Oke, sampai jumpa di video misteri pantai selanjutnya. Assalamualaikum.